Anda masih bersama kami pemirsa. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mendorong agar sarang burung walet menjadi andalan komoditi ekspor. Untuk itu daerah penghasil sarang burung walet, salah satunya Provinsi Kalimantan Barat, dapat lebih memaksimalkan produksinya serta berupaya memperbesar pasar negara tujuan ekspor. Saat ini ada sekitar 16 negara tujuan ekspor sarang burung walet, sehingga hal ini menjadi peluang yang cukup menjanjikan bagi daerah penghasil sarang burung walet termasuk Kalimantan Barat. Untuk itu pemerintah akan terus perlebar pasar tujuan ekspor, agar para pengusaha sarang burung walet bisa lebih banyak mengekspor sarang burung walet. Salah seorang eksportir sarang burung walet Kalbar PT Faichung Bird Nest Industry dengan tujuan Tiongkok, Edi Lianto, kepada wartawan menyatakan, saat masa pandemi COVID-19 seperti saat ini permintaan sarang burung walet terus meningkat. Namun beberapa negara tujuan ekspor menerapkan standar ekspor yang cukup ketat, sehingga eksportir harus menjaga komitmen agar mampu memenuhi standar yang sudah ditentukan oleh negara tujuan ekspor. Kalau untuk dampak saya melihat mungkin dari segi kapasitas saja ya, kapasitas produksi yang mungkin dulunya kita bisa begitu banyak, tapi untuk menjaga atau meminimalisir itu sehingga pekerja itu harus kita batasin untuk jumlahnya. Tapi untuk permintaan pasar tidak ada penurunan karena kita melihat itu justru satu momentum. Ini kan produk kesehatan ya, mereka percaya ini bagus untuk kesehatan, jadi justru mengalami peningkatan. Berapa banyak maksudnya dari biasanya berapa pada saat pandemi permintaannya jadi berapa gitu? Boleh dibilang peningkatannya kurang lebih 50% malah ada. Sementara itu, Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yassin Limpo saat meninjau salah satu tempat pencucian sarang burung walet di Pontianak belum lama ini mengatakan, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mendorong agar sarang burung walet menjadi andalan komoditi ekspor. Gubernur dengan unit kerja yang ada di sini memperlihatkan saya bagaimana proses rumah walet, rumah processing walet yang ada untuk menampung semua hasil rumah walet yang tersebar di Kalimantan Barat yang begitu banyak. Dan tentu saja kita berharap komoditas sarang burung walet yang Bapak Presiden dorong untuk kita jadikan komoditi baru, andalan baru kita, ini bisa di Kalimantan Barat bisa maksimal. Dan rupanya memang apa yang telah didorong Pak Gubernur di sini utamanya bagi anak-anak muda mengambil peranan. Dari data Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat, di Kalbar terdapat 4 unit pencucian sarang burung walet yang sudah memiliki NKV, yakni PT Faichung Bird Nest Industry, PT Bauyentang, PT Sakura Walet Kalimantan, dan PT Borneo Walet Lestari. Dan PT Faichung Bird Nest Industry merupakan satu-satunya yang saat ini sudah mendapatkan registrasi GACC dengan total produksi per tahun mencapai 5.160 kg. Dari Pontianak, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Untuk mengurangi stres, siswa Kementerian Pendidikan menghapuskan ujian nasional dan diganti dengan asesmen nasional yang diharapkan mampu meningkatkan kemampuan dan kapasitas siswa setelah tamat sekolah. Pelaksanaan asesmen nasional di sekolah dilaksanakan dengan pemilihan siswa secara acak dari Kementerian Pendidikan Nasional. Pelaksanaan asesmen sekolah sebagai upaya dari Kementerian Pendidikan mengevaluasi kemampuan siswa termasuk guru dan kepala sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan. Ada 3 prioritas penilaian dalam asesmen sekolah, yakni literasi, numerasi, dan karakter. Asesmen sendiri bukan sebagai syarat kelulusan, namun hanya untuk mensurvei kemampuan siswa, termasuk guru dan kepala sekolah. Menurut Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Barat, Sugeng Haryadi mengatakan, pelaksanaan asesmen sekolah 2 hari untuk siswa kelas tengah saja, seperti SD kelas 5, SMP kelas 8, SMA dan SMK kelas 11. Pemilihan siswa dilakukan secara acak oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Ini adalah pengganti ujian nasional yang sudah dihapuskan ya. Ini termasuk program ya Merdeka Belajar. Jadi kalau dulu ujian nasional itu yang dinilai itu adalah individu dan sehingga menjadi ya beban atau momok ya bagi para pelajar sehingga tertekan untuk menyiapkan ini luar biasa, anak-anak diporsir ya untuk belajar. Tetapi setelah dievaluasi makanya sekarang diganti dengan asesmen nasional. Sugeng menambahkan asesmen sekolah akan dilaksanakan mulai Senin
Jadwal untuk SMK dan paket C dimulai tanggal 20 sampai 23 September. SMA dimulai pada tanggal 27 sampai 30 September. Untuk SMP, paket B, MTS dimulai tanggal 4 sampai 7 Oktober. Untuk SD Madrasah Ibtidaiyah gelombang pertama dimulai tanggal 8 hingga 11 November dan gelombang kedua 15 sampai 18 sama dengan paket A. Hal ini untuk mengantisipasi kesiapan dari komputer di sekolah. Dari Pontianak, Barlian Pasore iNews melaporkan. Penyusunan program pembelajaran sekolah dengan Dudika SMK Negeri 9 akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami.